familial suicide bombing, bom bunuh diri sekeluarga, hingga yang lebih sering kita lihat sebagai lone wolf begitu, aksi solo begitu ya. Nah, cuma kita tidak akan membahas metodenya, kita akan lebih membahas tentang sebetulnya ada pandangan apa yang melandasi kemudian tindakan-tindakan teror tersebut. Namun mungkin sebelum nanti Mas Ali masuk nanti berbicara mungkin terkait apa yang disebut istilahnya Mas Ali ini politik takfiri ini, mungkin sebelumnya saya mau mengundang Bapak Profesor Hermawan Sulistyo sebagai Kepala Puskamnas. Ini diskusi hari ini diselenggarakan oleh Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Nah, oleh karena itu saya mau mengundang Bapak Profesor Hermawan Sulistyo untuk memberikan sambutan selaku Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Silakan Pak Prof, waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebangsaan. Saya sengaja pakai assalamualaikum untuk menegaskan identitas bahwa saya Muslim. Yang kedua, saya sudah berkali-kali naik haji. Jadi saya haji meskipun lebih sering hajingan. Yang kedua, daripada salam yang lain-lain panjang, salam untuk dan seterusnya, yang pas ya salam kebangsaan. Jadi kerangka salam kebangsaan untuk identitas saya yang Muslim, itu satu. Yang kedua, terorisme ini sudah jadi tahun jebot, nanti sampai akhir dunia, akhir zaman. Kapan itu akhir zaman itu? Akhir zaman itu adalah ketika terjadi Big Bang, ledakan matahari dan matahari mati. Matahari mati secara teoritis ini mungkin. Kalau matahari mati berarti tidak akan ada kehidupan di bumi. Itulah kiamat. Jadi saya mempercayai kiamat dari perspektif sains. Big Bang, matinya matahari itu diperkirakan 1 miliar tahun dari sekarang. Ya, jadi silakan yang percaya bahwa matahari mati itu artinya kiamat, itu sekitar 1 miliar tahun lagi. Yang percaya kiamatnya itu terjadi bulan depan, pesanlah segera rumah-rumah di Sulawesi Selatan yang iklannya adalah membangun untuk bertetangga di surga. Jadi silakan pilih. Nah, kenapa saya mau mulai dengan ini? Kalau kita lihat mendekati isu terorisme itu bisa dari berbagai perspektif. Pertama, kita bahas modus operandinya. Modus operandi itu adalah cara-cara yang digunakan, tempat, lokasi, dan sebagainya. Nah, sejarah terorisme modern itu umumnya dirujuk dari tahun 60-an, akhir 60-an khususnya di Eropa Barat. Meskipun pada awal 60-an dan akhir 50-an itu para pejuang di Amerika Latin yang lebih ke kiri itu juga disebut teroris dalam berbagai sudut pandang yang berseberangan. Sehingga Che Guevara itu pahlawan bagi semua anak muda radikal di seluruh dunia, tapi dia teroris yang bagi penguasa karena dia mengangkat senjata sampai ke Kuba, sampai akhirnya tersingkir karena Castro yang naik dan
mati ditembak. Nah, tetapi pola-pola yang diwarisi sampai sekarang itu umumnya dirujuk pada akhir tahun 60-an dan tahun 70-an. Khususnya dari teroris-teroris yang menjadi aktivis mahasiswa tahun 68 di Eropa Barat, ya, di Prancis, Jerman, Portugal, sampai ke Inggris. Apa yang terjadi? Mereka dengan bangga menyebut dirinya kaum anarkis. Jadi kalau kita baca di literatur kaum anarkis, itu artinya adalah aktivis mahasiswa yang menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan-tujuan politik. Itu tahun 68. Nah, kaum anarkis, para tokohnya itu, sekarang ini pada menjadi menteri pemerintahan di Inggris, di Portugal, di Jerman, di Prancis gitu. Nah, jadi tokoh-tokoh seperti Bader Meinhof itu salah satu yang tokoh yang pasangan yang paling terkenal di dunia. Kenapa bertahun-tahun tidak bisa ditangkap pada saat mereka mengobrak-abrik infrastruktur di Eropa Barat, karena mereka ini doktor dalam sosiologi politik perkotaan. Itulah sebabnya saya belajar sosiologi politik perkotaan dan mengajar mata kuliah itu, karena mendapat inspirasi dari Bader Meinhof yang tidak bisa ditangkap sampai mereka menyerahkan diri. Nah, pola-pola teror yang mirip itu dilakukan oleh IRA di Inggris, yang sampai sekarang penggunaan bom, bahkan bom bunuh diri itu masih mereka lakukan sekarang. Dan sasaran utama dari mereka juga Scotland Yard, kepolisian UK, kepolisian Inggris, yang sekarang bermetamorfosis menjadi New Scotland Yard, Scotland Yard yang baru. Tetapi pola penanganannya masih sama, pola gerakannya masih sama. Nah, ini kalau kita bicara tentang modus. Kemudian modus itu ranah kajian tentang modus ini hampir-hampir tak terbatas, dan saya memang menyebut tidak terbatas. Sehingga kalau kita bicara instrumen yang digunakan untuk melakukan teror, teror itu asal katanya terorisme itu dari tere. Tere bahasa Latin itu sama dengan menggetarkan atau menimbulkan rasa takut. Sehingga ini punya spektrum yang luar biasa. Kita bisa bicara tentang tempat pengeboman di kereta api di Inggris, tapi ini bukan barang baru, karena yang pertama itu kelompok teroris Aum Shinrikyo di Jepang yang menyebarkan gas sarin di dalam kereta api di terowongan. Jadi MRT-nya Jepang di bawah tanah di Jepang. Nah, pola ini sekarang tidak banyak dipakai lagi, karena kalau kita lihat pencegahan yang dilakukan oleh dinas-dinas rahasia atau kepolisian dan unit-unit anti teror di seluruh dunia sudah punya pengalaman seperti itu. Sehingga kalau kita pergi ke Paris sudah 20 tahun terakhir ini, mau masuk ke subway, penjaga di depannya itu membawa senjata laras panjang G3 dengan tujuan mencegah terorisme melalui yang dilakukan di MRT atau stasiun bawah tanah. Nah, lalu penggunaan bom.
bom itu macam-macam. Ya, orang bisa belajar atau beli barang jadi gitu. Saya tidak mau menyebut jenisnya apa saja karena mudah dibeli dan belinya berapa, bisa beli di mana. Nanti tanya sama Ali aja. Kalau dia nggak mau ngomong, Prof. Haryono boleh nanya ke saya nanti di luar aja. Nanti saya kasih tahu kalau ada kantor rektorat yang mau dibom gitu. Dengan apa dampaknya C4 gitu, dengan efek ledakannya dahsyat seperti bom Bali 1 gitu. Bedanya apa? Bagaimana low eksplosif bisa menimbulkan yang dahsyat? Itu semua modus operandi. Jadi menyangkut lokasi, menyangkut cara, menyangkut instrumen yang digunakan. Nah, ini mengalami metamorfosis semua. Nah, sehingga sekarang karena sulit membuat bom, membawa bom besar, ya kalau bom yang besar punya efek besar itu dengan low explosive bisa. Pada kasus bom Bali 1 itu black powder, tapi itu butuh belerang berkilo-kilo gitu, susah, dan substansi yang lain gitu. Nah, sehingga sekarang menyulitkan para calon teroris yang mau ngebom itu untuk mendapatkan itu, sehingga mereka mencari kalau dapat ya bom-bom yang barang jadi seperti PTN, seperti bom-bom yang digunakan militer, biasa digunakan militer, dan kalau masuk Indonesia sekarang hampir pasti semua dari Filipina Selatan masuknya. Sebelumnya dari Malaysia juga. Nah, itu tentang instrumennya. Nah, belakangan ini karena ada perubahan di dalam motif, maka instrumen yang digunakan juga berbeda. Gitu. Sangat sulit, setahu saya, fakta empirik yang ditemukan dalam bentuk bom banyak itu bom Surabaya itu. Bom Surabaya di rumah kontrakannya itu ada satu kamar isinya bom semua. Di Manukan yang diserbu itu di tempat kosnya, kontrakannya juga ditemukan bom-bom yang kategorinya kalau kata Ali Imron itu mercon. Tapi mercon kalau diisi C4 ya itu namanya bom besar. Nah, pertama modus operandi, yang kedua pelaku. Pelaku juga mengalami pergeseran. Dulu pelaku itu selalu kelompok, minimal 4-5 orang karena membuat bom dan meledakkan bom itu tidak bisa sendirian. Atau sulit dilakukan sendirian. Yang satu ngerancang, yang satu nyiapin, yang satu yang bawa, yang lain menggunakan detonator jarak jauh maupun jarak dekat. Gitu. Jadi selalu tim 4 orang atau lebih. Nah, yang ini tentang pelaku dan pelakunya macam-macam. Jangan lupa belakangan ini wacana dominan adalah teroris itu teroris Islam. Tetapi di dalam sejarah terorisme bukan hanya Islam. Bahkan di Amerika, di Eropa saja sekarang Nazi baru, anak-anak muda yang punk, rambutnya warna-warni, itu melakukan tindak-tindak dengan senjata api, dengan bom yang kategorinya kategori skinhead itu ya teroris. Nah, termasuk yang belakangan lebih banyak terjadi itu pelaku sendirian, lone wolf, serigala yang berjalan sendirian, karena dia tidak punya network, tidak perlu jaringan, belajar bikin bomnya misalnya dari internet. Nah,
Berikutnya adalah motif. Motif ini dulu ada sesuatu rezim yang ingin diruntuhkan, ingin dihadapi. Kelompok-kelompok teroris dalam tanda petik sayap kiri di Amerika Latin itu akan punya musuh besar menghancurkan kapitalisme yang dipimpin oleh Amerika. Nah, bahkan sejarah terorisme pada masa abad pertengahan ketika Gereja Katolik melakukan ancaman-ancaman dengan kekerasan dan memenggal kepala pastor-pastor mereka karena menyatakan bumi itu bulat, gitu. Itu juga dilakukan untuk menteror pengikut Gereja Katolik supaya tidak berani menentang otoritas Gereja Roma. Nah, dari segi pelaku mengalami metamorfosis. Puncak dari kelompok yang melakukan tindakan terorisme adalah kita tahu Al-Qaeda dan belakangan ISIS. Ya. Nah, yang terakhir saya ingin menyebut tujuan. Tujuan ini berkaitan dengan motif. Nah, dulu tujuannya sekali lagi itu rezim politik, rezim ekonomi. Kita runtuhkan, kita buat revolusi, rezim ekonomi hancur, kita bangun sesuatu yang baru. Nah, jelas sasarannya, jelas perjuangannya, gitu. Bahkan dengan klaim yang sangat tegas yang hancurkan Amerika karena dia simbol kapitalisme dan kapitalisme adalah simbol keserakahan seperti itu. Nah, pada beberapa kasus ketika teroris ini menang, mereka menjadi pahlawan. Bukan teroris kategorinya. Seperti kasus gerakan mahasiswa tahun 68 di Eropa Barat. Pada tahun 2000 itu ada Menteri Keuangan Jerman yang baru diangkat masuk kabinet, dan poster-poster di kota Berlin itu semua bilang kalau Anda mau jadi menteri, belajarlah melempar molotov. Rupanya si sang menteri baru ini adalah motor dari pelemparan molotov. Saya tidak berniat jadi menteri, jadi saya tidak pernah belajar molotov seperti disebutkan Prof. Haryono itu tadi. Itu karakter assassination. Nah, yang terakhir, paling akhir sekali adalah dengan peta seperti peta kajian yang seperti itu, saya senang bahwa topik kali ini adalah persoalan tafkiri di dalam terorisme, gitu. Dan Ali sudah membuktikan bahwa dia betul-betul seorang teroris, gitu. Karena apa? Memilih judul dan topiknya saja itu sudah menteror kepala orang, kepala banyak orang. Bener nggak sih ini? Dan itu menakut-nakuti, gitu. Menakut-nakuti yang Islam garis keras menjadi takut, yang Islam